Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat lah. Kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist. Sekarang jadi 3 tahun lebih nih, jalan 4 tahun nih. Kayak mana orang gak ngamuk? Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih ini bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan bereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih semuanya lor. Terima kasih. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor, di kali ini kita akan bereaksi ini video yang pastinya masih super duper viral. Nah, dan jos gandos lor. Dan kita akan bereaksi video ini lor. Nah, dulurku semua, bayangkan lor ya, kamu dibiayai oleh negara ya. Terus dari juga pajak, uang rakyat, pajak jutaan orang di Indonesia juga. Lalu suatu hari kamu mengunggah pernyataan, cukup saya WNI, anak jangan. Nah itu gimana lur? Gimana perasaannya lur ya? Dan dalam hitungan jam media sosial meledak lur sekeras-kerasnya. Nah viralnya pernyataan seorang alumni LPDP berinisial DS ini memicu gelombang kritik besar ya, si Dwi ini ya. Ia memamerkan anak yang menjadi warga negara Inggris sambil menyertakan kalimat yang dianggap melukai banyak orang. Ini publik nih jadi marah loh, netizen juga menghujat. Dan juga isu melebar ke soal nasionalisme, etika hingga tanggung jawab moral penerima dana publik. Nah, LPDP ini sendiri menegaskan bahwa secara hukum ini DS ini sudah tidak terikat karena telah menyelesaikan studi dan kewajiban pengabdian 5 tahun. Namun catat nih, namun secara moral itu yang diperdebatkan ya, sangat-sangat viral itu pokoknya ya. Nah, bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini ikut buka suara dan menegaskan akan ada tindakan tegas bagi penerima beasiswa negara yang dianggap menghina Indonesia. Iyalah pastinya. Dan pertanyaannya sekarang Yuler ya, apakah ini murni kebebasan pribadi atau ada tanggung jawab moral yang tidak bisa dilepaskan begitu saja? Nah, mari kita reaksi bersama-sama lur. Tapi sebelumnya, jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, kita simak sama-sama. Nyoh, DS. Oke lur, ini dia video viralnya. Dapat beasiswa dari negara, tapi setelah lulus bukannya mengabdi ke negara sendiri, tapi malah pindah negara. Nama Dwi Sasetyaning Tias lagi digoreng habis-habisan. Alumni LPDP itu viral setelah dengan santainya bilang, cukup aku aja yang WNI, anak aku jangan. Pernyataan itu langsung bikin panas warganet. Di mata warganet, ini bukan cuma soal pilihan kewarganegaraan, tapi soal etika. Dibiayai negara, tapi setelah lulus memilih menetap di luar, lalu terang-terangan tak ingin anaknya berstatus WNI. Buat sebagian orang, itu terdengar seperti tamparan. Nggak heran, kolom komentar berubah jadi ruang sidang dadakan. Setelah dihujat habis-habisan, Dwi akhirnya minta maaf dan mengaku ucapannya keluar karena emosi. Tapi publik keburu skeptis. Ini benar-benar salah ucap karena capek atau kejujuran yang kebablasan? Gimana menurut kalian? Nanti saya akan blacklist ya. Ini Menteri Purbaya nih. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mau bayar, mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP, masuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan, dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP ya, kalau mau
nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan kan, Lur. SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Mantap. Sama-sama mendapatkan beasiswa, Nah, ini tapi wanita yang ini Bener loh, berbeda. ini kisahnya nih benar-benar perbandingannya jauh banget tuh sama si Dwi itu loh. Dia adalah Sastia Pramaputri. Meskipun sudah lama bekerja di luar negeri, bahkan sudah 21 tahun di Jepang, dia tetap mencintai dan bangga menjadi orang Indonesia. Ingin memperkenalkan tempe kepada dunia lewat inovasi anak bangsa. Ingin meningkatkan ekspor komoditas antara Indonesia dengan Jepang. Mendidik puluhan mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Jepang. Bahkan, Sastia sempat mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Jepang tanpa ikatan dinas. Mantap Lur, ini baru. Sastia berpesan, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Indonesia. Jangan lupa like dan share Nih. videonya. Kabur nih dia, udah nggak ngabdi, terus ngelanggar aturan maksimal 2 tahun, lo sekarang jadi 3 tahun lebih nih, jalan 4 tahun nih. Kayak mana orang nggak ngamuk? Iya. Sosok penerima beasiswa LPDP Dwi Sasetyaning Tias atau Tias menjadi sorotan setelah mengunggah video yang menampilkan surat dari Home Office Inggris dan menyatakan anak keduanya kini resmi berstatus warga negara Inggris. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Gitu aja bangga dapat surat. Ya Lur ya, kita aja dapat surat tagihan utang aja sedih loh. Now the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Unggahan itu memicu reaksi keras warganet, mengingat Tias merupakan alumni penerima beasiswa LPDP. Tak hanya Tias, suaminya Arya Iwantoro yang juga alumni LPDP ikut menjadi perbincangan publik. Nama Arya dikaitkan dengan aturan 2N+1 bagi penerima LPDP yang mewajibkan alumni kembali ke Indonesia dan mengabdi selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Kreator konten Aubimax atau Bima Yudo Saputro menuding Arya melanggar ketentuan tersebut. Bima adalah pelajar asal Lampung yang kini menetap di Australia. Bima sebelumnya dikenal vokal dalam mengkritik tata kelola infrastruktur di Lampung dan sering menyuarakan isu-isu sosial serta politik dari luar negeri. Ini menggunakan funding LPDP itu dari master sampai PhD, beasiswa lanjutan. Dan memang secara aturan LPDP memperbolehkan alumninya untuk bekerja sementara waktu maksimal 2 tahun di luar negeri. Tapi kenyataannya suaminya kerja lebih dari 2 tahun di Exeter Uni, terus sekarang malah lanjut kontrak jadi senior researcher. Kabur nih dia, udah nggak ngabdi, terus ngelanggar aturan maksimal 2 tahun, lo sekarang jadi 3 tahun lebih nih, jalan 4 tahun nih. Kayak mana orang nggak ngamuk? Nah jadi agendanya seperti itu guys. Agendanya tuh suami istri ganti-gantian visa dependen sampai akhirnya anaknya diproyeksikan untuk menjadi kewarganegaraan asing. Terus nanti one day kalau udah tua mereka bakalan balik lagi untuk ngambil kewarganegaraan itu. Kalau gue mah tahu, gue kerja di international education, gue megang market UK, Australia, New Zealand. LPDP menyebut akan memberikan sanksi kepada Arya jika kontribusi dalam programnya tidak terpenuhi. Sebelumnya unggahan seorang ibu asal Indonesia tinggal di Inggris yang bangga karena anaknya mendapatkan paspor asing viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mengkritik karena ia dan suaminya adalah penerima beasiswa LPDP. Bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @Sasetyaning Tias. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi.
Video ini pun ditanggapi beragam oleh warganet. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetya Ningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetya Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Lagi rame nih mbak-mbak LPDP dengan paspor anaknya. Jadi gini ya, ini mengingatkan saya 11 atau 12 tahun yang lalu, LPDP merupakan salah satu list atau kandidat yang saya harapkan menjadi beasiswa sekolah spesialis saya. Nah, ada dua pilihan lain, yaitu tunjangan dari Pemda atau beasiswa dari Kemenkes. Kemudian setelah saya hitung-hitung, nilai beasiswanya yang paling besar itu justru dari Pemda saya. Dan kemudian saya diingatkan dari teman kepegawaian bahwa kalau sudah ambil LPDP maka tidak bisa mendapatkan beasiswa dari Pemda tersebut. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan hanya mengambil tunjangan yang disiapkan oleh Pemda. Dan ternyata dalam perwal yang disetujui itu bentuknya tunjangan, jadi bukan satu beasiswa. Pada ketpal pengangkatan saya sebagai tubel itu tidak ada ikatan dinas, misalnya 2N+1 gitu nggak ada, karena dianggap sebagai biaya pribadi dalam sekolahnya. Nah sebenarnya kalau mau menang-menangan ya, saya bisa aja tuh nggak kembali atau resign ya, karena nggak ada yang mengikat. Tapi kan adabnya nggak begitu gitu ya. Ibaratnya gini deh, kita dikasih uang jajan nih, uang jajannya berlebih. Bisa buat bayar SPP, bisa buat biaya hidup. Uang jajan ini atau tunjangan tubel ini kan diambil dari APBD. Ya, sebagian dari PAD pendapatan asli daerah yang merupakan pajak dari warga di daerah tersebut. Ya mesti balik dong ke daerah tersebut ya, kerja di RSUD, layani BPJS. Dulu masih bisa pakai KTP gratis istilahnya, sekarang udah nggak ada. Nah, yang rame di kolom komentar nih saya juga ingin bersuara. Kalau ingin penerima beasiswa yang diambil dari APBD maupun APBN ini dipastikan balik untuk mengabdi, kasih saja nih ke nakes atau dokter. Misalnya nih ya, perawat yang D3 mau ambil S1 atau mau ambil nurse atau dokter umum yang mau ambil spesialis, itu hampir dipastikan balik ke masyarakat Indonesia lagi. Kenapa? Karena untuk menjadi nakes atau menjadi dokter di luar negeri itu tidak mudah. Ada banyak ujian penyetaraan yang harus dilalui ya. Bisa berupa tes tulis, bisa OSCE lagi, wawancara, bahkan ada yang ulang residen lagi. Jadi nggak gampang untuk kabur. Gitu ya. Nah yang rame sekarang nih mbak-mbak LPDP ini menurut saya itu hanya oknum saja. Karena saya juga banyak teman-teman yang penerima LPDP dan amanah. Balik lagi, ya praktek dan juga ngajar. Gitu ya. Loh, kok form pengajuan perpindahan kewarganegaraan? Bukan ini maksud saya paketnya. Paket ini penting buat saya sama anak saya, tapi bukan pindah warga negara ya. Nah ini nih bener nih. Saya mau cuti. Persetujuan cuti, jadi saya disetujuin cutinya. Nanti saya bisa liburan sama anak istri saya lebaran. Karena yang terpenting pemirsa, anak saya statusnya masih WNI. Anak saya masih WNI. Ini bukan bicara fair atau unfair, tapi ini bicara soal tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Dan tidak boleh bilang cukup orang tuanya yang WNI tapi anaknya jangan. Tapi alhamdulillah orang tua dan anak-anaknya WNI. Mari kita bersama-sama membuat paspor WNI kita menjadi kuat. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. No, the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Tidak sedikit netizen yang menyayangkan momen kebahagiaan memberikan paspor WNA ke anak, tapi orang tuanya mendapat program LPDP dari pajak rakyat. Ya, dan ini adalah pernyataan dan permohonan maaf yang diunggah di Instagramnya, Sasetya Ningtyas. Dia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. POV ngebaca pernyataan dan permohonan maaf si Mbak yang ngomong cukup aku aja yang WNI, anakku jangan. Pernyataan tersebut lahir sepenuhnya dari rasa kecewa, lelah dan frustasi. Mbak, gue seriusan mau nanya deh. Lo tuh masih inget gak sih 5 ikrar penerima LPDP? Suami lo 2 kali ngucapin tuh. Lo juga sekali. Itu di poin nomor 2. Menjunjung tinggi UUD 1945. Dan itu WNI diatur di Undang-Undang Dasar kita. Tapi lo malah nyuruh orang terdekat lo, anak lo. Cukup aku aja yang WNI, anakku jangan. Anakku dapat WNA.
Buset, lu junjung rendah tuh yang diperjuangin sama para pejuang kita. Kalau alasan lo itu karena lo kecewa, lelah, frustasi, gua kasih tahu deh, sekalian gua sharing nih sama lo. Abang kandung gua itu juga orang yang kecewa, lelah dan frustasi sama apa yang terjadi di Indonesia. Dan dia tuh kerja di bidang riset dan dia merasa gua nggak bisa nih kerja di bidang riset di Indonesia. Makanya dia pas mau ngambil LPDP, pas dia tahu harus mengabdi, pas dia tahu harus mengucapkan 5 ikrar itu, dia langsung nggak ikut, dia nggak lanjut. Karena dia tahu beban moralnya di situ. Dia tahu dia mungkin nggak sanggup menjunjung tinggi UUD 1945 dan juga Pancasila. Makanya dia ke luar negeri, udah PhD, pakai beasiswa dari kampus yang ada di Korea Selatan. Karena dia tahu beban moralnya. Gue nggak ngerti kok ada ya orang ya, ada ikatan moral untuk menjunjung tinggi, berbakti pada nusa dan bangsa. Kok ringan banget gitu ya, ngejatuh-jatuhin negaranya sendiri. Padahal udah dibiayain loh. PA. I know life seems unfair, tapi cukup saya yang jadi boti. Suami-suami kalian jangan. Period. Mbaknya udah minta maaf, harusnya lo udah minta maaf dari kemarin-kemarin sih. Cuman karena lo nyesel lo nyetengil, dan akhirnya lo minta maaf. But it's okay, apology is accepted. Tapi harusnya lo bisa sepede ketika lo bilang, cukup sayang WNI, anak saya jangan. Nah kayak gitu harusnya bikin video, jangan cuma klarifikasi lewat carousel post. But that's okay. One thing yang kita pelajari di sini adalah jangan pernah nyenggol orang yang sudah berkontribusi besar dalam hidup lo. Ini hajat orang banyak loh ya. Being able to achieve this scholarship is a duty, it's a legacy, it's not a loan, it's not a student loan, girl, wake up. Lagi rame soal mbak-mbak yang bangga anaknya punya paspor Inggris dan dianggap merendahkan status WNI-nya. Tapi kemudian ketahuan netizen kalau suaminya dapat beasiswa LPDP dan belum pulang untuk mengabdi. Benernya kasus kayak gini ada banyak banget. Dan kalau menurutku ini nggak beda jauh sama korupsi. Loh kok bisa? Karena ini ibaratnya sama-sama menyalahgunakan uang hasil pajak rakyat untuk keuntungan pribadi. Apalagi di sini kita ngomongin uang miliaran. Dan cuman buat satu orang. Di saat masih banyak gedung-gedung sekolah kita yang bobrok dan guru-guru kita yang hidupnya masih belum layak ya. Makanya sebelumnya aku udah berkali-kali mempertanyakan soal asas keadilan dari beasiswa LPDP ini. Buat apa kita bayarin anak orang sampai miliaran rupiah untuk sekolah ke luar negeri, dan yang dapat beasiswanya juga banyak yang dari kalangan menengah ke atas. Tapi setelah lulus mereka ini ujungnya banyak yang gak ada gunanya buat negara dan malah minta disuapin dengan menuntut pekerjaan-pekerjaan bergaji tinggi di Indonesia. Padahal kalau menurutku justru tugas utama mereka harusnya mentransfer dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah mereka pelajarin di luar negeri, terutama ke daerah-daerah yang tertinggal. Kalau enggak, omong kosong keadilan sosial bakal terwujud di negeri ini. Dan sekali lagi ini bisa jadi pengingat kalau orang yang pintar dan berilmu itu belum tentu berintegritas. Pas proses seleksi, mereka seakan memelas dan mengumbar janji akan berkontribusi buat negara, tapi setelah uang beasiswanya yang miliaran itu cair dan mereka bisa sekolah di luar negeri, yang mereka utamakan justru kepentingan pribadinya sendiri. Dan gak sedikit yang menolak buat pulang, dan bahkan gak segan-segan buat merendahkan negara tempat mereka dilahirkan ya. Kalau udah gini, menurutku negara harus tegas buat menarik kembali uang beasiswa yang selama ini udah dikeluarkan. Dan kalau perlu beserta bunga-bunganya, dan dibayar tunai. Toh mertuanya katanya kaya dan pernah jadi pejabat kan. Sempat heboh di media sosial, ada alumni LPDP yang gak mau balik ke Indonesia ya. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Itu juga kemarin viral di X, di TikTok. Untuk kita nggak adil ya. Mereka sudah mendapatkan uang dari dana abadi pendidikan yang juga sebenarnya uang kita sebagai warga negara Indonesia. Terus mereka banyak yang nggak mau pulang. Bapak bisa sampaikan tindak lanjut dan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh LPDP terkait dengan berbagai permasalahan tersebut. Bagaimana kita bisa memperbaiki hal-hal yang selama ini dianggap tidak adil oleh masyarakat lain yang belum menjadi penerima LPDP, dan memastikan bahwa orang-orang yang sudah mendapatkan pembelajaran di luar negeri ini bisa kembali ke sini dan juga membantu, bisa menjadi bahan evaluasi dari LPDP supaya beasiswa ini bisa menyasar ke orang-orang yang lebih berkualitas, yang tidak kabur dari tanggung jawab. Dirujak netizen, dikulik kehidupannya sampai ke mertua-mertuanya yang pernah berurusan sama KPK. Gegara ngomong, cukup gue aja yang WNI, anak gue jangan. Dan bagaimana dia menyombongkan tentang dia memperjuangkan paspor kuat buat anaknya, yang dimana paspor UK itu yang disombong-sombongin, paspor hitam. Dan ujung-ujungnya minta maaf. Pada dasarnya, gue sebagai warga negara Indonesia itu sebenarnya nggak peduli. Kalau misalnya memang sudah ada warga negara Indonesia yang punya rasa sakit hati yang begitu mendalam, ngerasa Indonesia nggak bisa diperbaiki, ya percuma. Gue mau ngomong kayak manapun, orang kayak gitu nggak akan bisa terselamatkan. Tapi setelah tahu bahwa dia adalah wardi daripada LPDP, di mana dia sekolah dibayarin sama uang pajak rakyat,
kayak agak sebel gitu ya. Karena sebenarnya nih buat orang yang nyeleksi LPDP, orang-orang kayak gitu itu jangan sampai bisa lolos seleksi. Karena apa? Walaupun dia udah nyelesain 2N+1-nya sebagai kewajibannya dia sebagai penerima LPDP, tetap aja ya, orang yang nasionalismenya tinggi itu harus bisa lebih diutamakan. Bukan orang yang memang sengaja mau cari kabur daripada Indonesia dengan fasilitas daripada pajak rakyat. Nah, itu baru dia sendiri. Ternyata setelah postingan dia rame memamerkan masalah British passportnya anaknya, netizen pada nggak terima karena ngerasa, nih gue jadi WNI kok sehina itu sih di mata dia. Nah, akhirnya netizen juga pada ngulik. Ternyata suami dia pun adalah seorang penerima LPDP yang ternyata belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan 2N+1. Dimana belum balik nih ke Indonesia, belum sama sekali melakukan kewajibannya daripada kuliah yang dibayarin sama uang pajak rakyat. Dan the power of netizen Indonesia yang udah kadung sebel, kesel, harga dirinya disenggol, dikulik lah sampai jejak digitalnya, di mana dia pernah posting sebuah video ngatain dirinya dan keluarga suaminya juga adalah keluarga yang gak mampu, bla bla bla, yang kayak kebanting dengan apa yang disampaikan sama dia di majalah lah, yang ngomong dirinya adalah berasal daripada keluarga anak financial manager, belum lagi yang suaminya ternyata adalah anak daripada salah satu pejabat di salah satu kementerian gitu kalau nggak salah, yang juga akhirnya nerima LPDP dan mertuanya katanya pernah bersangkut pautan dengan satu kasus yang relate sama KPK. Ya, jadi kan kayak gini kebongkar semuanya. Iya, betul. At the end, sebenarnya gue sebagai orang tua juga sendiri. bisa memahami kenapa alasan dia ingin anaknya jadi warga negara asing. Dan buat gue itu adalah personal choice dia. Kalau memang dia nggak secinta itu sama Indonesia dan berharap anaknya bisa mendapatkan sesuatu hal yang katanya lebih baik di luar sana. Tapi kalaulah diri pernah nerima privilege daripada jadi warga negara Indonesia dan dapat pendidikan daripada uang pajak rakyat orang Indonesia, dan juga suami itu masih belum bisa membayar hutang pendidikannya daripada uang pajak rakyat orang Indonesia, ya nggak usah disombongin. Cukup diam-diam aja. Inilah kenapa kita posting di media sosial, walaupun intensinya nggak seperti itu, bisa ditanggapi lain oleh orang lain. Jadi bagaimana kita bisa memilih kata-kata kita, bijak, dan dari awal harusnya minta maaf aja. Nggak usah defensif, yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia ngulik sampai ke akarnya, keluarga suami lu jadi ikutan kena kan, Mbak? Betul. Bayangin teman-teman gimana panasnya hati kita pas tahu ada orang yang kuliahnya dibayarin pakai uang pajak rakyat alias LPDP, tapi malah pamer kalau anaknya nggak perlu jadi warga negara Indonesia. Isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Ini mungkin wajar buat kalian sebagian orang, tapi buat kita yang nasionalisme jadi tuntutan keras. Wajar banget kalau kita ngamuk teman-teman sebagai netizen, karena ini bukan cuma soal biaya hidup, tapi soal etika dan rasa terima kasih ke negara yang udah kasih privilege luar biasa buat sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri. Isu ini kan semakin meledak gara-gara narasi paspor kuat yang dia bangun seolah-olah ngerendahin martabat paspor hijau kita. Apalagi sosok Dwi Sasetia ini dari tiket emas LPDP yang diperebutin jutaan orang, tapi narasi yang dia bangun ya terang-terangan bilang cukup saya aja jadi WNI, anak saya jangan. Oke, di sini kita paham ya, walaupun dia udah minta maaf secara terbuka dan ngaku kalau itu katanya luapan emosi sesaat, tapi menurut gue teman-teman ini ya terlalu oversharing juga gitu loh. Netizen yang udah kadung kesel juga akhirnya ngulik sampai ke akar-akar siapa dia, siapa orang tuanya, dan di mana dia tinggal. Ternyata suaminya juga alumni LPDP yang belum beres urusan kewajiban balik Indonesia. Harusnya teman-teman lulusan LPDP itu setelah lulus kuliah silahkan nih kerja di luar negeri maksimal 2 tahun dan pulang ke Indonesia. Dia suaminya ini malah betah dan lanjut sampai 3-4 tahun kerja di sana. Ditambah lagi drama soal latar belakang keluarga dan mertuanya yang ternyata ikut keseret karena dianggap nggak sesuai sama narasi yang dia bangun. Apalagi selama ini katanya kaya raya dan ternyata ada dugaan terjerat KPK juga. Sekarang masalahnya bukan cuma soal minta maaf di medsos teman-teman, tapi soal krisis nasionalisme di kalangan penerima beasiswa yang harusnya jadi motor penggerak bangsa, kok malah ngerasa kayak ngerendahin kita. Cukup aku saja yang WNI, anakku jangan. Oke, kalian pasti sudah tahu ya, akhirnya beliau meminta maaf karena kekisruhan dan kegaduhan yang dia timbulkan di sosial media. Siapa dia? Mbak ini tuh kebetulan awardee LPDP tahun 2017, 2N+1-nya di Indonesia. Kemudian dia berangkat lagi mengikuti suaminya yang melanjutkan S3 sepertinya, lalu lanjut kerja di UK. Beliau ini orangnya cukup kritis dan banyak memberikan kritik kepada pemerintah. Yang membuat netizen kemudian agak kesal tuh kenapa? Karena awardee LPDP-nya itu kan dibayarin dari APBN gitu, tapi kok kayaknya dia kan kesan ya, kalau menurut aku tuh pengen jadi migrate aja lah, nggak mau jadi orang Indonesia. Padahal sebenarnya kan dia bisa ada di posisi itu, suaminya bisa ada di posisi itu karena lulusan dari LPDP yang notabene itu dibayar oleh pemerintah.
Jujur aja ya, pemerintah kita itu jauh dari sempurna. Kebijakan-kebijakannya itu kadang-kadang nggak bisa difahami juga gitu. Tapi menurut aku, sebagai orang yang sudah dibayarin oleh pemerintah kuliah di luar negeri, kayaknya kalau kapasitasmu cuman bisa mengkritik aja, orang lain juga bisa. Nggak perlu jadi awardee LPDP untuk mengkritisi pemerintah. Bukan berarti aku nggak memperbolehkan awardee LPDP mengkritisi pemerintah ya. Cuman aku melihat bahwa program LPDP ini kan diberikan kepada anak-anak Indonesia punya potensial untuk melanjutkan sekolahnya supaya bisa menjadi agent of change di kemudian hari, agen perubahan. Terlepas bahwa setelah kembali ke Indonesia ternyata tantangannya itu berbeda, tantangannya itu tidak sesuai dengan studinya atau di lapangan itu ya bermacam-macam keadaannya. Itulah kenapa kalian disekolahkan oleh pemerintah pakai uang rakyat, untuk menjadi pajak. agent of change. Kalau masalah kritik-kritik pemerintah, demo-demo, itu serahkan aja ke kami gitu loh, ya. Serahkan ke kami yang lulusan ABBG atas biaya bapak gue. Ada nih, Kacau. ini contoh nih. Orang yang dikasih pendidikan gratis oleh negara sampai punya beasiswa LPDP malah berkhianat ke bangsa, sampai bilang ke anaknya, jangan sampai anakku jadi WNI. Aduh, nih berujung minta maaf. Ini nih, dikasih pendidikan gratis, ini malah begini nih ujung-ujungnya. Padahal udah dibiayain pemerintah bermiliar-miliaran loh, suruh sekolah di luar negeri. Malah apa nih? Kita bacakan dulu nih ya. Viral, anak ex penerima LPDP jadi warga Inggris. Tias akhirnya minta maaf ke publik. Nah kan, jadi nggak berterima kasih ke pemerintah, sudah dikasih beasiswa gitu loh, malah berbalik gitu. Makanya pemerintah itu mengasih program-program itu ya ada tupoksinya masing-masing. Dikasih makan bergizi gratis, misal pendidikan gratis. Nah ujung-ujungnya begini nih. Coba komentar kalian bagaimana nih? Menurut kalian udah dikasih beasiswa nih LPDP ini banyak banget loh nih, miliaran loh pemerintah mengeluarkan dana. Malah begini nih, yang tahu nih coba komen di bawah. Aduh. Baru aja lewat beranda TikTok gue ada yang bangga anaknya jadi warga negara Inggris. Katanya sih udah ngelakuin permintaan maaf ya. Tapi kok gue masih sebel ya. Walaupun udah ada permintaan maaf, secara gue juga warga negara Indonesia. Jadi kayak berasa ada perasaan terluka aja gitu dibilang kayak gitu. Menurut gue ya, apapun alasan dia menjadikan anaknya warga negara Inggris, itu kayaknya nggak perlu dia mengeluarkan statement kayak begitu. Seorang wanita alumni LPDP bikin heboh. Ia menyebut cukup saya saja yang jadi WNI, anak saya harus punya paspor kuat. Pernyataan itu langsung viral dan menuai kecaman warganet. Meski dirinya sudah meminta maaf, polemik belum reda. Kini sang suami yang juga alumni LPDP ikut terseret. Diduga sang suami belum menunaikan kewajiban pengabdiannya. Ya, lagi viral banget nih di media sosial soal perempuan WNI yang mana merupakan alumni LPDP jadi sorotan netizen. Kenapa? Gara-gara postingannya yang nunjukin anaknya dapat paspor Inggris dari UK Home Office. Sebenarnya punya paspor negara mana aja sih, itu hak pribadi ya Foxian. Tapi yang bikin rame adalah caption dan pernyataannya yang dianggap netizen itu kurang bijak. Gara-gara postingannya langsung rame banget nih Foxian, dan nama LPDP juga ikut keseret. Akhirnya LPDP juga buka suara. Mereka bilang alumni tersebut nggak mencerminkan nilai yang selama ini ditanamkan ke penerima beasiswa. And it doesn't stop there. Publik juga mulai menyoroti suaminya yang kabarnya belum memenuhi kewajiban kontribusi setelah lulus studi. Dan kabar paling terbaru, ini sekarang lagi ada internal review, dan kalau terbukti nggak memenuhi kewajiban, bisa diminta balik dana beasiswanya secara full. Nah, the power of netizen. Kalau udah kayak gini, makin parah kan? Zaman sekarang tuh bukan cuma soal pintar akademis, tapi juga pintar untuk bersikap. You represent something bigger than yourself. Harus punya adab lah. Apalagi kalau sekolahnya pakai dana rakyat. So guys, think before you post, karena once it's online, it's forever. Dan ingat, bukan soal paspor mana yang kamu pegang, tapi attitude apa sih yang kamu tunjukin? Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku.
Ini adalah surat dari Netizen Home Indonesia, Office pintar-pintar Inggris banget yang loh. menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Lu tahu nggak sih Mbak yang bayarin lu kuliah tuh LPDP? Tahu nggak singkatannya apa? Lu pakai duit pajak. Kepada YTH yang terhormat, Mbak-mbak yang bilang biar aku aja yang WNI, anakku Jafran. Ya ampun, selamat ya Mbak, anaknya udah jadi WNA, warga negara API. Mbak kalau nggak suka jadi WNI, besok Lebaran jangan mudik. Iya. Lu maaf-maafan aja sama bule sit up. Lu tahu nggak sih Mbak yang bayarin lu kuliah tuh LPDP? Tahu nggak singkatannya apa? Lu pakai duit pajak. Nah sekarang sombong banget, kayak kacang lupa 2 kelinci. Asem. Lu tahu nggak yang bayarin lu hidup di luar negeri adalah orang-orang yang keragunan masih bekal mie. Iya. Yang pakai Sekarang tikar. kayak orang nggak kenal. Seder, ini buat pemerintah lain kali kalau mau bayarin orang kuliah itu yang kurang mampu, jangan yang kurang ajar. Betul. Dan yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ibu muda ini banyak dihujat gara-gara dia mengatakan cukup saya saja menjadi warga negara Indonesia. Tapi lihatlah bagaimana bahagianya dia, dan dia mengatakan ingin merubah nasib anak-anakku. Gini loh, saya tidak membenarkan apa yang telah dia lakukan. Dia memakai beasiswa, lalu dia berkata seperti itu. Tapi itulah kenyataannya. Banyak rakyat Indonesia yang merindukan bisa hidup enak di luar negeri. Ya, karena apa? Seharusnya penguasa mengevaluasi ya kenapa banyak mahasiswa Indonesia itu malas pulang ke Indonesia. Ya, mereka lebih betah tinggal di luar negeri. Pasti karena kenyamanan, fasilitas yang diberikan. Ya, jadi tidak hanya omon-omon, semuanya itu jelas gitu. Yang namanya seorang ibu tentu saja ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi pernyataannya jangan kayak gitu. Walaupun saya nggak setuju dengan fasilitas yang dia dapat sebagai beasiswa, tapi dia berkata seperti itu. Betul. Namun kembali lagi, seorang ibu pasti ingin mencari yang terbaik buat anak-anaknya, dan saya memaklumi itu. Jadi kalau mereka kalau orang menghujat ya, kalau menghujat ini apa bedanya dengan MBG misalnya? MBG itu kan pajak rakyat ya, dari pajak ke rakyat, tapi dibilangnya makan bergizi gratis. Gratis dari mana? Itu kan uang rakyat. Kalau gratis, balikin dong uang rakyat, balikin dong pajak rakyat ya. Coba. Jadi kita coba melihat dari berbagai sisi. Saya melihatnya sebagai seorang ibu, saya juga begitu. Kalau lihat anak saya lebih bagus di luar negeri, why not? Ya kan? Ya nggak? Daripada di kampung sendiri nggak jelas gitu loh. Mohon maaf ya, itu pendapat saya, dan kita harus saling menghargai pendapat orang. Oke? Peace. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku. Ini bikin parodi loh, asik. Ini pakai penting, ini pakai penting. Ini adalah surat yang merubah nasib anak aku. Ini pakai penting, ini pakai penting. Ini adalah surat yang merubah nasib anak aku. Udah resmi jadi British citizen. Ini kalau menurut pendapat pribadi aku ya nggak fair kalau suaminya si Saset itu cuman disuruh balikin dana LPDP. Benar-benar nggak fair. Kenapa? Karena gini deh, lu kalau mau berbisnis aja lu tuh utang ke bank bunganya dan bayar bunganya. Nah kalau ini kan jadinya jatuhnya kayak dia pinjem duit negara, terus dia maju bergaji gede, terus cuman balikin aja doang. Ini nggak fair karena aku punya kenalan, bukan kenalan aku, ada temennya temen aku, dia katanya mau ngambil LPDP ke Amerika waktu itu, tapi dia nggak mau balik ke Indonesia. Terus aku bilang gini, loh kok gitu, emang boleh? Ya nanti kalau dia udah di Amerika tinggal cari kerja, balikin aja duitnya ke pemerintah, nggak apa-apa kok. Kan itu nggak fair ya. Jadi kayak kamu pinjam duit, terus duitnya dipakai usaha, dipakai modal, terus kamu maju, terus kamu balikin aja modal-modal, cuman modalnya doang. Nah, kamu ngerti nggak sih maksudku? Jadi menurut aku nggak fair, dan kalau itu ada di usaha, gue mau dong pinjem 1 miliar. Nanti kalau gue udah kaya, baru gue balikin. Kalau gue nggak kaya ya barulah gue mengabdi. Oke lur, angel iki angel jos ki anjas lur wah beketes pokoknya jos top markot top lur netizen Indonesia.
Nih kita reaksi atas saran dari dulurku semua yang baik hati juga, tidak sombong dan rajin menabung. Bagaimana Lur? Pernyataan dia tadi gregetan juga Lur ya, gregetan banget Lur. Dan setelah melihat dari semua, kasus ini bukan sekedar soal kewarganegaraan. Nah, secara hukum kewajiban sudah selesai memang. Secara administrasi tidak ada pelanggaran kontrak memang. Namun beasiswa negara bukan hanya soal kontrak. Ia membawa simbol kepercayaan dan ia membawa nama publik. Nah, disinilah batas antara legalitas dan etika ini mulai terlihat adabnya yang dimana Lur ya. Dan kritik publik mungkin keras, hujatan mungkin juga berlebihan, nggak apa-apa lah. Tapi kemarahan itu, semarah-marahnya itu dan hujatan itu lahir dari satu hal Lur. Rasa memiliki terhadap negara tercinta ini Lur. Itu yang dipermasalahkan, menghina. Nah, apakah ini pelajaran tentang nasionalisme atau tentang etika digital atau tentang bagaimana setiap kata di ruang publik punya konsekuensinya. Yang jelas kasus ini menjadi pengingat apapun latar belakang kita, apapun hak pribadi kita, ketika pernah membawa nama negara, setiap pernyataan adalah dinilai lebih besar. Nah, sekarang nih dulurku, saya ingin tahu nih pendapat dulurku semua, apakah ini soal kebebasan individu atau soal tanggung jawab moral penerima dana publik. Nah, itu pakai uang pajak rakyat kok malah menghina. Wah, ngaco tuh orang ya. Kasih komentar yang sekeras-kerasnya Lur di bawah ini Lur ya. Yuk bombardir aja nggak apa-apa. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Josh Gando Stop Marpoto. Kasih komentar di bawah ini Lur ya. Dan juga silakan bagi dulurku semua yang mereka sangat menyiarkan video lagi moderasi, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih kepada dulurku yang sudah menyarankan video ini, yang sudah menonton juga sampai habis, dan semoga video ini bermanfaat menjadi pengetahuan juga Lur ya, dan semoga menghibur. Dan semoga semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Ya Lur ya. Dan juga kalau nggak waras ya kayak tadi ya. Menghina Indonesia itu nggak waras Lur. Dan juga jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi Lur ya. Dan buat kalian dulurku, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di reaksi berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.